Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Miftah hari ini akan membahas soal perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Ada 5 soal ya. Nomor 1 adalah sebutkan 3 contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kalian bisa milih dari 7 itu bisa pilih 3 saja. Spora atau tunas, rizoma, tunas adventif, umbi batang, umbi lapis, geragi. Ya, tunas adventif ya, ada 7 ya. Nomor 2. Pada tanaman di bawah ini berkembang biak dengan cara apa? Nah, itu tunjukkan ada tanaman stroberi. Berarti kalau stroberi perkembang biakannya dengan cara geragi ya. Bisa stroberi, apalagi rumput teki itu. Nomor 3, apakah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ini perlu proses penyerbukan? Tidak perlu, karena membutuhkan satu tumbuhan induk saja. Kalau generatif itu butuh penyerbukan karena perlu bertemunya serbuk sari sama putih. Nah, nomor 5. Apa ciri khas dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami? Ciri khasnya apa? Perkembangbiakan vegetatif alami, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Ciri khasnya adalah individu baru, yang tanaman barunya ini hasil keturunannya mirip dengan induknya. Itu yang ciri khasnya dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Ya, insya Allah itu ya jawaban dari soal yang Ustaz berikan pada pertemuan ketiga kemarin. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan masuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, perkembangan vegetatif itu kan ada 2. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yang satu secara buatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan itu ada 5. 1. Mencangkok. 2. Stek. 3. Sambung. 4. Okulasi. 5. Merunduk. Yuk simak ulasan dari Ustaz Miftah satu persatu. Ya, yang pertama adalah mencangkok. Adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batangnya dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang berkayu atau berkambium. Seperti yang ada di gambar background itu adalah kelihatan warna kuningnya itu, jadi batangnya yang berkambium, yang sudah kelihatan kambiumnya atau kayunya, dikupas kulitnya saja ya. Tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman yang biasa dimanfaatkan buahnya seperti apel, mangga, jeruk, rambutan, nangka, belimbing, dan lain-lain. Lalu apa ya kelebihan tanaman hasil mencangkok? 1. Berbuah lebih cepat dibanding jika ditanam dari biji. 2. Memiliki sifat yang sama dengan induknya. Lalu kerugian tanaman hasil mencangkok adalah 1. Akar tanaman kurang kuat. 2. Umur tanaman lebih pendek.
Nah, sekarang ayo saya tunjukkan ini cara-cara mencangkok ya. 1. Dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. 2. Dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. 3. Dahan dibungkus dengan plastik atau bahan serat lainnya, lalu diberi lubang-lubang kecil. 4. Setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut atau bahan lain. Kelima, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Jadilah tanaman hasil cangkokan. Selamat mencoba. Sekarang yang kedua, stek. Ya, stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Syaratnya adalah yang 1, masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat disetek adalah batang dan daun. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara setek adalah singkong, mawar, soka, dan lain-lain. Lalu apa kelebihan dari cara stek ini? Yaitu peningkatan dan pembungaan lebih cepat. Jadi proses bunganya lebih cepat gitu. Lalu apa kelemahannya? Kelemahannya adalah tidak dapat dilakukan oleh tanaman yang besar. Jadi tanaman yang batangnya kecil saja yang bisa di stek. Contohnya tadi tanaman mawar, dipotong lalu ditancapkan. Tapi syaratnya harus ada mata tunasnya loh ya, sehingga mata tunas tersebut tertanam di tanah lalu tumbuh menjadi tanaman baru. Ini dia tahapan-tahapan stek batang. 1. Dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. 2. Tanamlah hasil potongan tersebut di tanah yang subur atau di dalam pot. 3. Akar akan tumbuh dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Selamat mencoba nanti ya. Nah, ini Ustadz sampaikan dulu materi mencangkok dan stek. Untuk pertemuan berikutnya Ustadz lanjutkan dengan memberikan materi menyambung, okulasi, dan merunduk ya di pertemuan yang berikutnya. Nah, untuk selanjutnya nanti ini kalian kerjakan dulu beberapa soal yang saya sampaikan di di mana di e-learning. Mungkin sekitar 5 soal untuk mencangkok dan stek. Ya, selamat mengerjakan dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.